Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Free Motion Hypnosis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknologi otak manusia dan akan lebih berfokus lagi kepada 5 jenis gelombang otak manusia. Jadi manusia itu bisa beraktivitas karena dikendalikan oleh 5 jenis gelombang otak manusia. Itu adalah sebuah mahakarya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa sekali ya. Tidak ada yang bisa menyamainya. Apa saja sih 5 jenis gelombang otak manusia itu? Baiklah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelum ke pembahasan 5 jenis gelombang otak manusia itu, kita baiknya membahas tentang sebagai pemaparan saja, teknologi otak itu super canggih ya. Apa sih yang disebut otak super canggih itu? Karena otak manusia itu terdiri atas sel-sel fungsional ya, dan juga yang keduanya adalah sel-sel pendukung. Apa sih sel fungsional itu? Jadi dia itu secara fungsi ada yang disebut dengan neuron. Yang keduanya sebagai sel pendukung, dia sebagai neuroglia ya. Jadi apa sih kita bahas, lihat saja neuron itu apa sih. Neuron itu adalah sel saraf, artinya sel saraf inti ya, yang utama. Jadi neuron ini adalah unit kerja sistem saraf pusat. Jadi pusat saraf itu adanya di neuron ya. Kita lihat yang keduanya yaitu sel pendukung ya. Yang keduanya itu ada sel pendukung namanya neuroglia. Kita buka neuroglia itu apa. Jadi sel paling banyak yang ditemukan dalam sistem saraf ya. Namun sel tersebut itu tidak berperan secara langsung dalam pengolahan informasi dan transmisi serta berfungsi untuk menyokong kebutuhan dari sel neuron. Jadi hanya pendukung dari sel neuron saja, seperti itu. Namun kita tidak akan bahas lebih dalam lagi mengenai ini karena pembahasan kita adalah gelombang otak manusia. Kita kembali lagi ke teknologi otak super canggih ya. Tadi jadi otak manusia itu terdiri dari 2 jenis ya, secara fungsional. Yang keduanya adalah sel otak secara pendukungnya ya gitu. Apalagi nih teknologi otak super canggih itu, karena otak manusia itu dibekali yang sangat luar biasa kecanggihannya ya. Yaitu terdapat 100 miliar neuron dan 5 triliun neuroglia. Kenapa neuroglia ini lebih banyak dari neuron? Karena neuroglia ini adalah sebagai pendukung dari neuron, artinya sel saraf utama seperti itu. Jadi dia harus lebih banyak karena yang akan menyokong seperti itu ya. Yang ketiganya adalah kecanggihan otak manusia itu, dia itu bisa merekam lebih dari 86 juta byte ya, atau lebih kurang 11 juta huruf per hari. Sangat luar biasa. 11 juta huruf per hari. Yang keempat yaitu impuls saraf. Dari saraf ke saraf itu di dalam otak berkecepatan sampai 400 km per jam ya. Kalau kita bayangkan, kalau saya pernah naik mobil di jalan tol itu paling cepat itu 120 ya. Dan saya pernah nonton MotoGP ya, sampai 300 km per jam. Namun kecepatan impuls saraf
otak manusia itu adalah 400 km per jam, ya sangat luar biasa sekali. Nah itu beberapa hal tentang teknologi otak, ya super canggih, karena manusia itu canggih sekali otak, ya beda dari makhluk yang lain. Sekarang kita lanjut ke dalil dalam Al-Quran. Ya, otak manusia itu luar biasa sekali karena sudah ada dalam Al-Quran, ya dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, ya, berakal berarti yang memiliki otak yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah pada ayat ini ada kata berakal. Apa sih berakal itu menurut Al-Quran? Yaitu orang yang mampu mengingat dan juga mampu memikirkan, atau manusia itu mampu berpikir. Jadi yang berakal itu dia mampu mengingat dan memikirkan atau berpikir. Karena mengingat dan memikirkan itu atau berpikir itu adalah tugasnya otak, ya, terutama super memori, ya, pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah untuk menyimpan memori-memori yang sudah kita rekam atau tangkap dalam kehidupan sehari-hari, disimpan pada super memori atau pikiran bawah sadar, seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kemampuan otak. Jadi manusia itu memiliki otak besar, ya, yang terdiri dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Mari kita lihat fungsi dari bagian otak ini, otak kiri. Kita lihat. Nah ini adalah fungsi dari otak kiri, jadi fungsinya hanya 12% otak kiri. Apa saja? Yaitu fungsinya, jadi dari fungsi otak kiri ini adalah secara bahasa bagus, analisa berpikirnya bagus, logikanya bagus, secara angka, ya, numerasinya bagus, rasionalitasnya, objektivitasnya, realistisnya, dan detailnya juga bagus, ya. Itu fungsi dari otak kiri. Baiklah, kita kembali ke kemampuan otak. Nah sekarang bagian sebelah kanan. Fungsi otak kanan itu adalah dia mampu dalam seni atau musik, ya, dalam gambar, mewarnai, kreativitas lainnya, konseptual, mampu berfantasi, berimajinasi, intuisi, dan emosi. Ya, itu adalah fungsi dari otak kanan. Ya, mudah-mudahan kita nanti ada sesi khusus yang membahas tentang fungsi otak kiri dan otak kanan, ya. Setelah kita kembali lagi ke kemampuan otak. Nah itu jadi otak besar kita ini manusia dibagi menjadi dua bagian, otak kiri dan otak kanan, seperti itu. Kita next, kita langsung ke pembahasan 5 jenis gelombang otak manusia. Jadi pada saat otak bekerja itu, ya, otak menunjukkan gelombang otak yang dapat diukur melalui elektroencephalogram, ya, atau disingkat dengan EEG, ya, seperti itu. Baiklah, kita langsung saja ke yang pertama adalah gelombang delta. Gelombang delta ini merupakan gelombang otak yang paling lambat, ya, dibandingkan gelombang otak yang lainnya, ya. Karena apa? Rentang frekuensinya itu sangat rendah, di kisaran 0,5 sampai 4 Hz frekuensinya. Jadi beda dengan
frekuensi gelombang yang lain. Jadi ketika gelombang delta aktif itu frekuensinya sangat rendah sekali ya. Nah, yang keduanya adalah fase delta ini adalah fase istirahat bagi tubuh kita, di mana tubuh ini ya, tubuh manusia ini bisa ada apa ya, sebetulnya memperbaiki kerusakan jaringan ya, artinya penyembuhan diri. Lalu ada aktif memproduksi sel-sel baru saat Anda tertidur lelap. Jadi pada saat kita tertidur, nah sel-sel kita itu meregenerasi ya. Ada sebuah proses penyembuhan diri. Jadi itu pada gelombang delta, pada gelombang terendah pada manusia. Nah, pada fase ini otak kita itu mengalami tidak sadar ya, dan tidak berpikir. Mana mungkin pada gelombang ini kita sadar. Pasti pada fase gelombang delta ini adalah tidak sadar atau tidak berpikir, atau kita sedang tidur pulas ya. Walaupun dibangunin seperti apapun, nah kita tidak mampu bangun misalkan ya karena pulas. Nah itu berarti otak kita itu sedang berada di fase gelombang delta, seperti itu ya. Jadi gelombang delta ini adalah gelombang paling terendah pada manusia. Kita naik lagi ke gelombang selanjutnya yaitu gelombang theta. Ada apa sih di gelombang theta ini? Gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami tidur ringan ya, atau saat ngantuknya itu berat sekali, tidurnya tidur ringan atau dia sedang tidur bermimpi ya. Itu adalah pada fase gelombang theta. Tentang gelombangnya ini berkisar 4 Hz sampai 8 Hz. Jadi sudah mulai meningkat dari gelombang delta yang tadi, sudah meningkat ya. Yang kalau gelombang delta itu 0,5 sampai 4. Nah, sekarang naik lagi ke gelombang theta yaitu 4 sampai 8 Hz ya. Misalkan saat trans ya, artinya pada saat kondisi hipnosis atau pada kondisi meditasi yang sangat dalam, atau khusyuk ya, atau kita sedang bermimpi ya, seperti itu pada fase gelombang theta. Dan juga gelombang theta ini dan alpha itu adalah termasuk gelombang pikiran bawah sadar ya. Oleh karena itu kenapa anak-anak itu cepat menerima informasi, cepat belajar, berimajinasi, mudah menerima informasi ya apa adanya, karena anak di bawah umur 8 tahun itu dia berada pada gelombang theta dan alpha. Nah, seperti itu. Baiklah, kita naik lagi ke gelombang alpha. Gelombang alpha ini ya terjadi pada seseorang ketika rileks ya, atau mulai istirahat, mulai tenang ya, atau tanda-tandanya mata mulai menutup atau mengantuk ya. Itu biasanya berarti sudah mulai memasuki fase gelombang alpha ya. Nah, pada gelombang ini adalah cocok untuk pemrograman pikiran bawah sadar manusia. Nah, ketika masuk gelombang ini dia cocok sekali untuk diprogram ya, pikiran kita ya, itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar lalu diprogram yang baik-baik seperti itu. Gelombang ini ada di kisaran 8 Hz ya sampai 12 Hz ya. Contohnya pada fase gelombang ini adalah khusyuk, rileks, lamun atau berhayal. Nah, gelombang otaknya itu berada pada frekuensi atau fase ini ya.
Gelombang alfa ini adalah gelombang pikiran bawah sadar, ya, sama seperti gelombang theta. Ketika orang mengalami kondisi hipnosis, berarti dia sedang berada pada gelombang alfa ini, seperti itu. Dalam kondisi ini juga otak memproduksi hormon serotonin dan endorfin, ya, yang menyebabkan seorang merasa tenang, merasa nyaman, serta bahagia, tenang sekali, ya. Terus gelombang alfa ini akan membuat imun tubuh kita itu meningkat, pembuluh darah terbuka lebar, detak jantung menjadi stabil, dan kapasitas indera kita juga meningkat, ya. Sangat luar biasa sekali gelombang alfa ini, ya. Nah, perlu ketahui ketika kita sedang melakukan hipnosis, ya, atau hipnoterapi, nah, sebetulnya bagaimana caranya kita masuk ke pikiran bawah sadar ini. Nah, pikiran bawah sadar ini bisa bekerja pada gelombang alfa dan theta, seperti itu. Sekarang kita naik lagi ke gelombang selanjutnya, yang keempat, yaitu gelombang beta. Pada saat kita dalam keadaan sadar, itu adalah sadar seperti ini, ya. Berarti otak kita ini sedang berada di gelombang beta, ya, merasa waspada, fokus, atau sedang mencari solusi pemecahan masalah maupun mengambil sebuah keputusan. Gelombang beta akan mendominasi otak, ya, otak kiri terutama, ya. Otak kiri itu sedang sedang mendominasi pikiran kita dan juga konsentrasi. Dan gelombang beta ini ada di kisaran frekuensinya itu 12 sampai 25 Hz, ya. Yang aktifnya itu adalah fungsi dari gelombang beta ini secara kognitif, analisis, ya, logika. Otak kiri yang aktif, konsentrasi, pikiran sadar. Seperti ini kita sedang sadar, ya, artinya sedang normal saja, seperti ini. Sedang waspada, artinya sedang aktif, ya. Namun pikiran sadar ini atau gelombang beta seringkali merasa was-was dan juga khawatir, ya. Nah, ini gelombang beta. Gelombang beta atau bisa disebut ketika kita sadar, ya, atau dengan pikiran sadar. Alfa dan theta itu termasuk pikiran bawah sadar tadi yang sudah dijelaskan, ya. Nah, itu gelombang beta, ya. Baiklah, kita akan naik lagi ke gelombang selanjutnya. Yang kelima adalah gelombang gamma. Apa gelombang gamma itu? Berarti otak terjadi pada saat seseorang mengalami aktivitas mentalnya sangat tinggi, ya. Jadi dengan kondisi kesadarannya itu sangat penuh, ya. Seperti sedang berada di arena pertandingan, perebutan kejuaraan, atau sangat panik, ya. Setelah panik, ketakutan, misalkan kalau dikejar anjing kan panik, ketakutan. Nah, maka tubuh kita itu, otak kita itu merespon dan memerintahkan tubuh kita itu untuk bekerja secara ekstra, seperti itu, ya. Artinya dimana otak kita itu frekuensinya itu sangat tinggi sekali. Beberapa artikel yang saya baca, gelombang ini sangat berbahaya, dan juga frekuensinya itu di atas 25 Hz. Ada yang berpendapat sampai 25 sampai 30 Hz. Bahkan ada pendapat yang kedua sampai 100 Hz, ya. Jadi sangat berbahaya sekali bagi otak manusia, seperti itu. Nah, mungkin itu 5 dari jenis gelombang otak manusia, ya. Jika ada kekurangan, mohon maaf, bisa ditambahkan di kolom komentar, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.